Alhamdulillah. Bapak RW kita yang hadir pada siang hari ini, Pak RW Lahmudin, ada pulang. Alhamdulillah. Sehat Pak RW. Dan tuan rumah serta Ananda Al Farizi yang lagi ditokpin, lagi madang. Mudah-mudahan sehat dan soleh. Amin ya robbal. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, bahwa memiliki anak itu merupakan beban buat kita. Betul? Ibu kalau punya anak enak apa beban? Beban. Begitu brol aja udah kebayang edah sekolahnya, edah begitu ya, brol aja. Tapi itu semua begitu anak tertawa, begitu anak bermain, hilang rasa bebannya. Benar? Benar? Bahkan kadang minta nambah lagi sama babanya. Mbak, minta lagi apa satu yang kayak gini? Oh enggak Ustaz, capek katanya. Boleh Bu, nambah lagi Bu. Kalau usianya masih 30-an sampai 35 sampai 40 boleh dah. Kalau usianya udah 42, 50 kira-kira masih bisa kagak? Udah mabung Ustaz gitu ya. Bu, mau ngapain kemari? Orang mau ngaji? Ya deh, sia-sia. Kita niat ngaji ya Bu ya. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik tempat itu adalah di mana diisi di dalamnya ilmu. Bu, kalau ibu niatnya kondangan doang, enggak dapat pahala. Kalau kondangan doang, tapi niatnya sekalian kondangan ama ngaji, dapat dua. Niat ngaji, insya Allah dapat ilmu. Bu, punya anak apa kagak? Ini hari ini Bang Al sudah dipangkas. Udah dipangkas apanya tuh? Rudalnya. Biar apa? Biar kedepannya bersih. Ya, biar anaknya bersih, sholatnya sah. Biar anaknya bisa menjalankan agama dengan benar. Nah, punya anak, ibu punya kewajiban. Kalau ibu punya anak, berarti ibu punya kewajiban. Pertama, kewajibannya mengembalikan anak kita pada fitrahnya. Bu, ibu punya fitrah enggak? Fitrahnya ibu pertama nih Bu, fitrahnya ibu. Ini bukan fitrahnya bocah ya, ibu dulu. Bu, kalau punya bulu-bulu dicukur. Itu fitrahnya. Bulu yang nyempil di sini, cukur. Itu fitrahnya. Jangan sampai begitu babanya mau pengen ujuk deh hutan lebat. Belum dipangkas. Pangkas. Ya Bu ya, itu fitrah, bersih. Kukunya, ibu punya kuku nih, bersihin Bu. Ada yang tangannya kukunya panjang, ada. Kata Rasulullah SAW, kalau kuku kita panjang, itu tempatnya anak-anak iblis. Setan iblis tuh beranak ditaruh di situ. Makanya kalau anak-anak kita pada manjangin kuku, bilang, "Dek, lu miara anak iblis ya?" Gitu. Potongin. Ajarin anak kita biar fitrah. Buat orang lanang bagaimana? Buat orang lanang disunat fitrahnya. Makanya anak-anak kita sekarang disunat Bu. Sunatnya boleh yang umur 3 tahun disunat. Boleh umur kelas 3 boleh, kelas 6 boleh. Kalau zaman dulu mah kita disunat umurnya umur 18 tahun disunat. Ujuk deh, begitu dibuka
Udah ngebayangin Romana. Ya Bu, sunat juga udah bukan pakai gunting lagi, udah bukan pakai laser lagi, pakai olad di rumah. Bukan pisau lagi, olad atau olad. Lebih parahnya lagi, dijepit Bu, dijepit, digecap. Astagfirullah. Sekarang mah enak, bocah diajak ngobrol, dibawa tuh keliling-keliling ke sono kemari. Tahu-tahu udah sunat, udah. Lagi kapan sunatin? Lah tadi lagi diajak ngobrol begitu. Sekarang mah makanya punya anak sunatin. Ustaz, punya anak wadon, sunat apa kagak? Sunat. Oh, jangan-jangan belum pada sunat nih Bu juga. Sunat ya Bu ya, punya anak wadon sunatin. Sama kedudukannya sama anak laki-laki. Jadi begitu punya fitrahnya. Bu, sambil minum ya, sambil minum. Kalau punya anak, saya mau bacain hadis. Pertama, kalau punya anak kita harus dididik. Didik pakai apa? Pertama, didiklah anak kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adibu auladakum bisalasati khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran. Ajarin anak kita cinta sama Nabi. Kedua, ajarin anak kita cinta sama keluarga Nabi. Yang ketiga, ajarin anak kita biar bisa membaca Al-Quran. Aman dah. Aman Bu, punya anak cinta sama Nabi. Dikit-dikit, Ma izin kemana tong? Saya mau ngaji sama Habib. Ya silahkan. Ma izin kemana tong? Saya mau ngaji sama Habib. Ma izin kemana tong? Saya mau ngaji sama Kiai. Cinta sama sahabat Nabi, cinta sama ulama, sama dengan cinta sama Nabi. Ajarin. Kalau ibu nggak bisa ngajarin, bawa ke kiai. Kalau kita nggak bisa ngajarin, bawa ke ustaz. Nanti diajarin bagaimana caranya cinta sama Nabi. Ibu bisa ngajarin anaknya sendiri biar cinta sama Nabi? Nggak bisa Ustaz, karena kita juga orang yang belum belajar. Bagaimana cara mengenalkan Nabi? Bu, caranya begini. Tong, apa Mak? Nih, liatin. Nabi kalau mau tidur dia wudhu dulu. Nabi kalau mau tidur dia baca doa dulu. Nabi kalau makan baca doa dulu. Mau pakaian baca doa dulu. Semua serba doa. Nabi begitu azan langsung masuk masjid. Nabi begitu sakit langsung minta doa kepada Allah. Begitulah kehidupan Nabi. Ajarin. Saya mau tanya nih Bu, punya enggak buku tentang Nabi di rumah? Punya enggak? Ada Ustaz, rawi. Ajarin rawi dah. Ya Nabi salam alaika. Ajarin. Rasanya udah pengen lanjutkan ini. Ya. Ajarin rawi. Jangan cuman ajarin lagunya doang. Tahu nggak isinya? Begitu. Bu, paham artinya yang di dalam rawi? Paham? Kagak Ustaz. Kalau gitu beliin buku tentang Nabi. Ada tuh namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu kitab tuh segini, harganya kurang lebih nggak sampai 100.000. Beliin Bu, Asyama'il Al-Muhammadiyah. Apa Bu? Asyama'il Al-Muhammadiyah. Beli di online banyak. Nanti Ibu baca tuh. Nabi kita kalau jalan bagaimana gitu. Nabi kita kalau duduk bagaimana. Nabi kita kalau nengok bagaimana. Nabi kita kalau makan bagaimana. Ada di situ Bu. Ya, ada di situ. Panas Ibu ya? Panas. Alhamdulillah. Ini kalau berapa? Kalau kata orang Amerika sekarang ini
bukan pemanasan global lagi katanya. Lagi pendidikan global. Hati-hati Bu. Kita ini sekarang bukan pemanasan global, pendidikan. Ibu besok mendidih Bu. Makanya kalau pakai make up hati-hati dah. Ya, pakai make up hati-hati, mahalan dikit Bu. Bu, pakai make up mahalan dikit. Ntar alis di sini begitu keringetan pada numpuk kemari. Pakai masak. Iya Bu, silakan. Akhirnya lupa. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Bu, pakai makeup mahalan dikit ya. Ntar salah-salah nih lagi panas-panas begini nih pada berebel semua nih ya. Kan kalau udah pada panas kan keringetan ya. Ustaz, jangan lama-lama Ustaz, ini udah mumpung masih ini nih. Ya, kita doa biar hujan. Bagaimana biar hujan? Ada tuh doanya tuh di dalam surat Nuh. Istaghfiru rabbakum. Hafal Bu? Ikutin yuk, ikutin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa ja'alnakum jannati wa ja'alnakum anhara. Bu, pengen hujan apa enggak Bu? Doa, jangan ngobrol, doa. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Setiap hari, setiap saat wajib istighfar kalau mau hujan. Bu, lanjut nggak? Lanjut ya. Yang kedua, yang ketiga, didik anak-anak kita baca Al-Qur'an. Saya mau tanya, ibu bisa baca Quran? Bisa. Kalau ibu bisa baca Quran, ajarin anaknya bisa baca Quran. Kalau ibu nggak bisa, anterin ke rumah Ustazah Yuli tuh di rumahnya. Anterin ke rumah Maulana Qasim. Anterin ke rumahnya siapa kek ya yang bisa ngajarin ngaji. Insya Allah bisa anaknya. Kan enak Bu, kalau ibu udah pada nggak ada yang ngaji anak kita. Mak, hari ini mak udah nggak ada. Saya persembahkan yang terbaik buat mak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak gak Bu? Aduh, adem rasanya. Kita lagi dimakamin, dibacain Quran. Denger Bu, ibu pasti denger gitu. Karena orang meninggal itu sebenarnya ruhnya itu masih merasakan. Mau Bu? Anterin anaknya baca, anterin anaknya ke tepeki. Nih yang ketiga. Yang selanjutnya, ibu masih punya kewajiban Bu. Ibu punya anak dari 0 sampai 7 tahun, anggap anak ibu sebagai raja. Tuh kata Sayyidina Al. Ini kayak anak segini-segini nih. Nih umur 0 tahun sampai 7. Anggap sebagai raja. Apapun yang diminta, kasih. Apapun yang diminta, kasih. Karena raja. Usia 8 tahun sampai 14 tahun, anggap dia sebagai tawanan. Bagaimana tuh? Kan kadang begini ya. Tom, ngaji lo, ngaji. Nggak mau pengen main layangan baik. Sekarang layangan dulu ya Bu ya. Kalau sore layangan. Ngaji. Ora, main layangan baik. Lu mau jadi apa lu kalau orang ngaji lu? Begitu.
Orang layangan baik, oke. Kita bikin kesepakatan. Kalau lu orang ngaji, layangan gua sobek-sobek. Setuju? Berani bu? Berani? Kan sore giliran ngaji. Lu paling enak main layangan, benar? Kalau nggak main layangan dia main game, main HP. Kasihan anak kita bu, sekarang mah bagian begitu, tapi nanti kasihan. Bikin kesepakatan, ya. Umur 8 tahun, 14 tahun, jadi tawanan. Bikin kesepakatan sama anak kita. Dek, besok pagi bangun subuh, ya mak. Kalau nggak bangun subuh, mak apain kamu? Nggak usah dikasih jajan mak. Oke. Begitu bangun subuh, kasih jajan. Kalau nggak bangun subuh, sepakat nggak dikasih jajan. Dek, jam 9 HP selesai. Jam 9 mak. Ya, jam 9 malam HP selesai. Oh gitu mak. Ya. Kalau lu masih main HP sampai jam 11, HP mak ambil. Setuju? Nggak setuju mak. Waduh, nggak bisa. Harus ambil. Saya tanya anak-anak saya, anak-anak ngaji bu, kan itu udah pada remaja ya. Anak-anak sekalian, bapak bilangin kalian begitu bu. Jam 9 harus sudah tidur. Bisa? Enggak. Jawabannya. Jam 9 tidur ya? Enggak. Udah kayak. Bapak tanya, yang paling telat tidurnya jam berapa? Saya pak. Jam berapa? Jam 12. Benar apa benar? Benar apa benar? Benar. Anak kita sudah lewat kontrol bu. Tidur sekarang jam 12. Zaman dahulu tidur jam 9, pagi bangun subuh. Benar gak? Kalau tidur jam 12, alamat subuh lewat. Kalau subuh udah lewat, bisa nggak jadi generasi yang kuat? Nggak bisa. Maka dari itu sekarang terlihat generasi kita udah mulai lemah. Kemarin bu, saya dapat laporan. Ada anak SMP, dengerin bu, anak SMP laporan, Ustaz, mohon maaf, ada apa? Ini anak saya ternyata sudah hamil 5 bulan, anak SMP. Loh, emang gimana ceritanya? Ternyata setiap pulang kelas dia paling belakangan pulangnya. Berdua itu, lanang sama wat, di mana? Di dalam kelas. Rupanya dari bulan Juni, Juli, Agustus. Berapa kali tahu tuh dia? Tahu-taunya di bulan September 5 bulan. Nyesel nggak bu? Nyesel. Kenapa? HP-nya bebas HP-nya. Emang boleh Ustaz kita meriksa HP anak-anak kita? Boleh. Bu, kalau meriksa HP anak-anak ibu, marah nggak anak-anaknya? Marah. Kalah ibu dong. Kalah. Begitu dulu, oh galakan dia Ustaz. Sekarang jawab. Lo yang ngasih makan lu siapa? Emak. Yang ngasih uang jajan lu siapa? Emak. Yang beliin pulsa lu siapa? Emak. Yang ngasih tempat tidur lu siapa? Emak. Berarti emak adalah pemimpin di sini. Tidak ada yang mengalahkan emak. Begitu. Mana HP lo? Buka. Begitu. Jangan kalah sama anak. Ini mah takut sama anak. Takut ya bu? Masya Allah. Kalau ibu takut sama anak, alamat gagal jadi orang tua. Catat bu. Bu, ulangin lagi. Kalau ibu takut sama anak, gagal jadi Orang tua. sekali lagi. Kalau takut sama anak, gagal jadi orang tua. Karena apa? Orang tuanya pindah. Orang tuanya pindah ke HP. Lah sekarang HP diambil, nangis. Orang tuanya pergi 2 hari kagak nangis. Ya, orang tuanya pergi 2 hari, senang. HP-nya diambil, nangis. Berarti orang tuanya udah ganti.
namanya HP. Berarti ibu gagal menjadi orang tua. Berani bu periksa HP anak? Berani bu? Berani bu? Ya. Anak itu yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan suci. Anak kita nih bu yang begini nih lahir suci. Yang membuat anak kita jadi setan kita. Fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang bikin anak kita kayak orang Yahudi, mak bapaknya. Yang bikin anak kita jadi kayak orang Nasrani, mak bapaknya. Yang bikin anak kita jadi Majusi, mak bapaknya. Bu, makin seru nih bu, saya ceritain nih, makin seru nih. Dengerin nih bu, anak ibu bisa jadi seperti orang Yahudi. Ustaz, orang Yahudi emang kayak gimana Ustaz orang Yahudi? Orang Yahudi pertama kagak mau ngalah. Kalau anak ibu kagak mau ngalah, berarti udah termasuk dikit-dikit orang Yahudi. Ada nggak anak yang kalau ngambek kagak mau ngalah? Ada? Ada. Oh, banyak ya. Karena emaknya kagak mau ngalah sama suaminya. Benar? Lah anak ikut-ngikut. Samanya, lah suaminya juga kagak mau ngalah sama bininya. Jadinya bagaimana ini? Emang bapaknya Yahudi juga kali mah? Sama Yahudi begitu. Tuh orang Yahudi. Orang Yahudi begitu. Jangan sampai anak kita kayak orang Yahudi. Kedua, orang Yahudi pengennya ribut melulu. Emang Ustadz sama baik, kita juga sama suami kita pengen ribut melulu. Benar apa benar? Pulang malam tegor, ngapa sih nanya-nanya segala, gue dari mana? Dari mana kek? Nih, duit nih 400.000, yang penting ada duit tuh. Begitu ya. Dia mana duit mah? Ribut mulu, pengennya ribut mulu. Berarti kita udah mendidik anak kita seperti orang Yahudi. Ketiga, orang Yahudi itu pengennya poya-poya, ngabisin duit baik. Begitu kagak? Beli barang-barang yang mewah-mewah, beli barang yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Itu orang Yahudi bu. Ya, kalau anak kita udah begitu, salah didik kita. Lah emang emaknya begitu kali mah, punya duit dikit, pergi ke mall, pergi ke mall, gitu. Ganti HP begitu ya. Oh, bener apa bener? Kalau giliran bener apa ketawa dia. Mirip sama gua kayaknya dah. Jangan sampai anak kita jadi orang Yahudi. Kalau anak kita kayak begonoh kelakuannya, salahkan diri kita. Salahkan diri. Saya pernah bu, habis subuh. Ini mah habis subuh ya. Habis subuh kawan masih pada tidur. Saya keliling-keliling kampung. Nggak ada yang tahu tuh. Saya muter-muter aja, jalan aja bisa gue sambil zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bujuk dah tuh ya. Begitu sampai di satu rumah, saya dengar dari luar. Dasar lu anjing, bangun. Udah pagi, begitu ngomongnya. Babi lu, bangun. Udah pagi, monyet lu. Waduh, saya dahsyat amat ini. Ini keluarga begini. Kan kalau dia bangunin anaknya, manggil anak babi, berarti bapak emaknya babi. Ini nyata bu, nyata. Sampai saya bikin tulisan, Masya Allah, ini perlu ada pendidikan buat orang tua. Ini perlu pendidikan buat orang tua. Karena apa? Anak meniru perilaku orang tua. Sekali lagi bu, anak meniru perilaku orang tua. Paham bu? Paham. Maka kalau anak meniru perilaku orang tua, maka orang tuanya harus soleha. Harus soleh. Paham bu? Lah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat
Ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa manfaat, bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, bisa untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, dan kita doakan khususnya buat Al Farizi, mudah-mudahan jadi anak soleh, amin, bermanfaat dunia akhirat, menjadi anak yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan buat kedua orang tuanya Bu Ida dan Bang Madun, hajatnya Allah jadikan hajat yang berkah, banyak yang datang, banyak untungnya, amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk angkat tangan kita yuk. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami yakin Kau sedang melihat kami yakin Kau sedang menatap kami yakin Kau sedang mendengarkan kami ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa ayah bunda kami, ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang-orang dan tetangga-tetangga kami ya Allah, bahkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kami menjadi istri yang solehah, karuniakan kami menjadi orang tua yang dapat mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karuniakan kami harta yang halal dari jalan-Mu ya Allah. Mudahkan urusan kami, mudahkan urusan suami-suami kami, mudahkan urusan guru-guru kami, mudahkan urusan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Khususan pada hari ini ya Allah, karuniakan keluarga Bang Madun dan Bu Ida beserta putranya Al Farizi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah berdasarkan Quran dan sunnah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.